wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyapa setelah 2 minggu tidak membuat konten, ingin menyapa saudara-saudara sekalian untuk melepaskan rindu saya kepada semua rekan-rekan. Saya rindu semua kepada teman-teman karena di pikiran saya bagaimana agar kita punya konsep, punya kesamaan pandangan, kesamaan pikiran dalam memajukan bangsa ini dan memajukan sekaligus memajukan diri kita dan keluarga kita masing-masing. Kali ini saya berbicara tentang peringatan ulang tahun Negara Republik Indonesia 17 Agustus yang akan kita laksanakan pada hari Kamis lusa. Ulang tahun ke-78. Peringatan ulang tahun ini sebenarnya sama saja dengan peringatan ulang tahun kepada orang per orang, yang mana di sana ada harapan untuk sehat-sehat, panjang umur, tercapai apa yang dicita-citakan. Itu sebenarnya inti daripada peringatan ulang tahun dari orang per orang. Ya, tidak jauh beda sebenarnya dengan ulang tahun negara ini, ulang tahun Republik Indonesia. Harapan kita kiranya bangsa ini semakin maju, tercapai apa yang dicita-citakan. Terus yang menjadi pertanyaan, apa cita-cita bangsa ini? Ya, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 45. Ya, cita-cita kita adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Memajukan kesejahteraan umum, ya kesejahteraan secara keseluruhan umum, bukan hanya kesejahteraan kelompok-kelompok tertentu atau kelompok penguasa. Di sini mungkin sedikit kita berpikir yang sekarang ini apakah memang yang terjadi sudah kesejahteraan umum yang tercapai di Indonesia. Ayo kita evaluasi. Atau sebaliknya malah hanya kesejahteraan golongan-golongan tertentu, atau mungkin kesejahteraan daripada konglomerat, atau yang lebih ekstrim lagi, jangan-jangan kesejahteraan yang terjadi ini adalah kesejahteraan orang-orang di luar negeri yang bukan warga negara Indonesia ini, warga negara bangsa kita, sehubungan dengan sistem mekanisme pengelolaan ekonomi kita yang keliru. Kalau itu terjadi, wah, sangat menyedihkan sekali. Kita berjuang, berupaya dengan sumber daya alam kita yang melimpah, atau yang menikmatinya adalah orang luar yang bukan warga negara Indonesia. Ini betul-betul sadis. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, sebenarnya itu berimbang atau ya berbanding lurus lah kalau bahasa fisikanya, bahasa matematikanya. Berbanding lurusnya bagaimana? Kalau kita sudah cerdas, itu biasanya kesejahteraan akan lebih baik. Sepanjang kecerdasan itu juga dimiliki oleh pemerintah. Rakyatnya cerdas, pemerintahnya tidak cerdas, ya sia-sia, tidak membuahkan hasil. Jadi mencerdaskan ini dalam arti luas, cerdas secara teknologi, cerdas secara pengelolaan, cerdas secara sosial. Itulah sebenarnya kecerdasan ini. Jadi berjenjang dia. Kecerdasan tingkat anak itu bagaimana, kecerdasan tingkat orang bekerja itu bagaimana,
kecerdasan politisi itu bagaimana, dan yang lebih penting adalah kecerdasan pemimpin. Dalam hal ini kita negara demokrasi, kecerdasan presidennya lah pemimpin tertinggi, karena itu yang menentukan bagaimanapun kesejahteraan daripada bangsa ini ataupun kemajuan bangsa ini. Kemudian yang ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya, sepanjang kalau kita sudah mampu itu bagus, tetapi kalau kita pun di sini gontok-gontokan, bagaimana kita untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia? Ya, secara politis luar negeri lah. Bagaimana supaya ada peran kita lah. Tapi kalau saya berpikir ketertiban dunia ini kita hanya sebatas sikap saja, sikap non-blok. Nah, kita sudah diarahkan dalam satu, saya lupa itu apakah dia TAP MPR atau apa, tapi negara kita sudah ditetapkan non-blok, tidak blok timur, tidak blok barat. Nah, yang terjadi hari ini sama-sama kita ketahui, sepertinya dalam praktek kemitraan secara ekonomi kita ini sudah condong ke salah satu blok. Tidak bisa kita pungkiri untuk saat ini blok timur ya melaksanakan ketertiban dunia. Jangan kita bayangkan itu hanya dari segi perang. Ketertiban dunia itu juga termasuk permainan ekonomi. Makanya kalau isu yang berkembang saat ini, kita lebih condong ke Cina dan kita kurangi ke Eropa, Amerika dalam hal ini. Dan juga sepertinya ke Jepang juga kita sudah kurangi. Tidak tertutup kemungkinan itu bisa mengakibatkan goncangan di negara kita atau juga terjadi perang ekonomi. Yang paling berbahaya saat ini bukan, kalau kita cermati dengan kecanggihan teknologi ini, teknologi informasi terutama, yang berbahaya itu sebenarnya perang ekonomi. Perang ekonomi ini bisa mati, berangsur-angsur mati, hancur kita berangsur-angsur kalau tidak bijaksana itu pemerintah pusat. Kalau perang pakai senjata memang seketika nampak, sama seperti Ukraina sama Rusia itu, sama Uni Soviet. Tetapi tidak tertutup kemungkinan perang ekonomi ini tiba waktunya kita pelan-pelan harus patuh kepada orang yang memerangi kita dengan cara ekonominya, sehingga kita terikat, sehingga kita menjadi budak secara tidak langsung. Jadi kalau zaman dulu perbudakan itu nyata, ada kategori rakyat yang termasuk budak itu, dan ada yang memang kaum borjuis, raja-raja. Kalau sekarang ini secara ekonomi itu terjadi juga, nggak bisa dipungkiri itu terjadi juga, bahwa ada kelompok ekonomi lemah itulah menjadi buruh, jadi budak, dan ada kelompok yang di atas itu menjadi penguasa, menjadi toke. Nah, barangkali ini juga yang mereka cermati dalam Undang-Undang Omnibus Law tentang ketenagakerjaan. Begitu mereka menuntut Omnibus Law itu, barangkali ada di sana suatu poin atau pasal-pasal yang menganggap keberpihakan undang-undang itu kepada kaum penguasa, pengusaha, toke. Itu mungkin yang saya lihat dan saya pernah mencermati, ada memang di sana yang lebih condong dia berpihak kepada penguasa. Artinya perbudakan itu semakin menjadi dengan undang-undang yang ada sekarang ini. Nah, jadi dengan ulang tahun ini kita harapkan ya
para petinggi kita, pemimpin negara Republik ini di tingkat atas sana, baik legislatif ya, maupun terutama eksekutif, legislatif, dan yudikatif, supaya betul-betul memikirkan perjalanan bangsa ini ke depan. Jangan hanya memikirkan keselamatan kelompoknya, memikirkan elektabilitas, popularitasnya saat ini, tapi pada akhirnya bangsa ini terjerat dan wajib menjadi budak bangsa lain. Jadi dengan semangat 17 Agustus 19 atau 2023 ini, mari kita merenung kembali untuk bersama-sama memajukan bangsa ini demi pencapaian cita-cita, yaitu kesejahteraan. Kalau dulu Mas Orde Baru dikatakan masyarakat adil dan makmur. Demikian sapaan saya kepada rekan-rekan semua. Besar harapan saya kita bisa berdiskusi baik secara online maupun ketemu di mana warung kopi yang bisa disampaikan sampai barangkali demikian. Maaf kalau ada yang salah. Lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia.